Ya contohnya orang-orang yang menganggap bahwa tempat ini adalah tempat yang dimiringkan, ya dimiringkan, sejarahnya dimiringkan, bahwa tempat yang tidak baik, bahwa tempat untuk mencari pesugihan, tempat untuk musyrik, itu salah. Ini kita ke sini satu, kita napak tilas itu nguri-nguri kebudayaan, nguri-nguri sejarah orang tua. Petilasan itu peninggalan dulu. Ratu Kalinyamat itu munajatnya, semedinya itu memang di sini ini. Jadi ini tergolong kategori petilasan pertapaan. Suami beliau, Sultan Hadirin itu kan terbunuh oleh Arya Penangsang. Maka istilahnya Ratu Kalinyamat ingin meminta keadilan kepada Tuhan dengan cara menurut adat Jawa itu topo wudo senjang rambut, bersemedi, bermunajat, meminta kepada Allah keadilan agar kedzaliman dari Arya Penangsang itu diberikan keadilan oleh Allah, sehingga apa yang diinginkan atas terbunuhnya suaminya itu dikabulkan oleh Tuhan. Secara pangkat seorang sultan, tapi secara predikat agama beliau bisa dikatakan, ada orang mengatakan sunan atau yang sebanding dengan itulah pangkat keagamaannya. Tempat ini dipilih Nyai Ratu Kalinyamat untuk semedi karena tempat ini salah satu tempat mungkin satu jauh dari keramaian, yang kedua mungkin tempat yang disenangi oleh beliau sehingga beliau memutuskan untuk semedi atau topo di tempat ini. Selesainya tapa itu ketika Arya Penangsang terbunuh. Karena di dalam semboyannya, dalam istilah Jawa, ora kapati-pati topo ingsun yang durung keramas getai Arya Penangsang lan keset jambule Arya Penangsang. Karena misinya sudah tercapai. Misinya beliau kan meminta keadilan agar sang pembunuh dari suaminya itu biar diberikan keadilan oleh Tuhan. Maka ketika Arya Penangsang terbunuh, maka istilahnya tapanya semedinya itu selesai. Singkat cerita saja, maka ketika Arya Penangsang terbunuh, maka dari beberapa istilahnya kalau sekarang mungkin prajurit, ada yang memberitahu Ratu Kalinyamat, sehingga dibawalah rambut atau jambul dari Arya Penangsang, rambut atau jambul dari Arya Penangsang dan darah dari Arya Penangsang itu sesuai dengan iktikat dari Ratu Kalinyamat, darahnya untuk keramas dan jambulnya itu sendiri untuk keset kaki daripada Ratu Kalinyamat. Rasa sakit hati
maka dia itu meninggalkan keraton, sehingga dia mencari tempat kesana kemari di tengah hutan untuk tempat agar beliau di dalam semedinya tidak ada orang yang tahu. Kalau peninggalan yang jelas di sini itu tidak ada, hanya tempat saja, hanya tempat yang dulunya untuk duduk, yaitu batu besar yang sekarang di dalam itu dibuatkan cungkup, dibuatkan cungkup yang ada di dalam tadi. Ajaran yang tertanam di sini dari Ratu Kalenyamat tidak lain adalah ajaran agama Islam, terutama ilmu rasa, ilmu rasa. Untuk orang Jawa mengatakan ilmu rasa, karena ngudo rasa itu munculnya dari dalam hati untuk merasakan segala sesuatu yang diberikan Tuhan. Kemudian untuk merasakan menjadi makhluk Tuhan, menjadi khalifah yang ada di muka bumi ini harusnya bagaimana, mempunyai andap asor, unggah ungguh. Itulah sebenarnya kemudian semangat perjuangan seorang perempuan, semangat perjuangan seorang manusia untuk memperjuangkan agama, untuk memperjuangkan harkat martabat ini merupakan ajaran juga. Kita kesini satu, kita napak tilas itu nguri-nguri kebudayaan, nguri-nguri sejarah orang dahulu, terutama itu adalah nenek moyang kita, itu adalah ratu kita. Kemudian kita menjaganya, jadi kita jangan sampai untuk menyimpang dari aturan, karena beliau tidak suka juga kalau kita itu menyimpang dari aturan agama, menyimpang dari aturan yang tidak benar. Semua masyarakat dari segala penjuru yang ada, terutama yang ada di wilayah Jepara itu merasa memiliki, oh kita punya situ sejarah yang seperti ini peninggalan daripada leluhur kita lestarikan, kita jaga, jangan sampai kita miringkan sejarahnya, bahwa ini bukan tempat untuk kemaksiatan, ini bukan tempat untuk kemusyrikan, tapi ini adalah tempat di mana kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu aja.